Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Kawan-kawan mahasiswa Teknik Industri angkatan 2022. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan atau sains dan penelitian. Jadi hubungan ketiganya ini apa kira-kira? Ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Nah, kata kuncinya adalah sekumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Nah, ini metode ilmiah itu apa, gitu kan ya? Atau scientific method itu apa sih sebenarnya? Metode ilmiah atau disebut juga sebagai metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan itu. Tidak secara sembarangan gitu ya dalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Jadi karena ada prosedurnya dan dilakukan secara sistematis, ada langkah-langkahnya, dan biasanya itu nanti akan tercatat begitu ya, tercatat di dalam logbook itu biasanya kalau penelitian di laboratorium, kemudian dilaporkan misal kalau di dunia ilmiah, di dunia perguruan tinggi itu nanti ada seminarnya itu kan ya, seminar hasil penelitian gitu misalnya kan ya. Bahkan kalau di perguruan tinggi sebelum melakukan penelitian ada yang namanya seminar proposal penelitian gitu kan ya. Itu loh, makanya kita di perguruan tinggi itu dilatih untuk terbiasa untuk melakukan metode ilmiah. Mulai dari proposal penelitian itu dicek nanti oleh dosennya, oleh kawan-kawannya, nanti juga datang biasanya kan ya, ditanyai mengapa kau melakukan penelitian ini, alasannya apa, itu kan ya, latar belakangnya apa, metodenya pakai apa, untuk mendapatkan datanya itu nanti metodenya atau caranya itu bagaimana, kemudian dianalisis pakai apa, pembahasannya nanti bagaimana, itu nanti akan dibahas, akan dilakukan di proposal penelitian. Kemudian ada stepnya, proposal hasil penelitian, seminar hasil penelitian. Jadi setelah penelitian nanti gimana? Kemarin dievaluasi gitu kan ya. Sama kayak kita di organisasi itu kan ada evaluasinya. Setelah melakukan kegiatan itu akan dievaluasi. Kemarin melakukan apa saja gitu kan ya. Terus apa saja kendalanya, terus hasilnya bagaimana. Itu dibahas di seminar hasil penelitian. Terus kemudian kok bisa hasilnya seperti itu mengapa gitu kan ya. Di situ dibahas. Kemudian nanti kalau di perguruan tinggi ada ujian komprehensif atau apa nanti namanya di kampus ini saya kurang tahu. Tapi kalau di kampus saya itu namanya ujian kompre. Ujian kompre itu nanti seluruh hasil belajar dari mulai semester 1 sampai semester terakhir ditempuh itu, plus juga hasil penelitian dan skripsinya itu dipertahankan di depan Dewan Penguji. Itu nanti ujian komprehensif untuk menentukan apakah berhak lulus atau tidak, berhak mendapatkan gelar sarjana teknik atau tidak, itu kan ya. Teknik industri kan nanti ST gelarnya ya, seperti itu. Nanti di skripsinya juga ditulis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian. Jadi semuanya itu tersusun dari langkah-langkah yang sistematis. Kesemuanya itu untuk mendapatkan pengetahuan, gitu kan? Jadi nanti saudara-saudara itu melakukan penelitian skripsi, itu tujuannya untuk menghasilkan pengetahuan.
Terus supaya pengetahuannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, makanya ada prosedur-prosedur yang dilakukan seperti yang saya terangkan tadi, mulai dari seminar proposalnya jadi koreksi nanti oleh dosen-dosennya, nanti kawan-kawannya juga akan mengkritisi juga, akan menanyai juga, nanti akan ada seminar hasil, untuk hasilnya bagaimana sih, sekalian dibahas di situ nanti ya hasilnya bagaimana. Terus ujian komprehensif untuk menentukan kelulusan saudara-saudara berhak menyandang gelar sarjana teknik itu. Sehingga nanti deskripsinya itu nanti ditulis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Terus langkah-langkah sistematisnya itu apa saja? Pertama itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi problem apa yang akan diangkat pada penelitian saudara-saudara gitu. Karena kita itu masalah itu kan dari suatu kita yang tidak tahu kan ya. Kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita itu nanti akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Itu nanti yang kalau pada skripsi itu biasanya pada bagian rumusan masalah. Nanti itu ada rumusan masalah biasanya di situ nanti. Dibahas nanti pertanyaannya apa aja. Biasanya kalau di S1 itu skripsi itu biasanya ada beberapa pertanyaan, sekitar 3 atau 2 atau 4 gitu. Nanti kalau tesis lebih banyak lagi pertanyaannya gitu kan ya, rumusan masalahnya. Disertasi lebih banyak lagi nanti rumusan masalahnya gitu. Terus kemudian menyusun kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran ini nanti berhubungan dengan langkah-langkah sistematis tadi itu diuraikan dalam secara lebih terstruktur. Kemudian metode apa yang akan dipakai, dibahas pembahasannya menggunakan metode apa gitu kan ya, pisau analisisnya memakai apa gitu kan. Itu nanti bahas di kerangka pemikiran ini. Kemudian merumuskan hipotesis itu dugaan. Makanya kalau kawan-kawan nanti ini banyak disinggung secara statistikanya di mata kuliah statistika. Sudah dapat kan ya statistika, nanti dibahas. Terus kemudian menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini ya melakukan penelitian itu, mengambil sampel, mengambil data. Seperti itu. Kalau saya dulu S2 saya, penelitian saya di Gunung Semeru, makanya saya mengambil datanya itu di Gunung Semeru gitu kan. Seperti itu. Kalau kalian nanti melakukan teknik industri, mungkin mengambil datanya itu di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik tertentu gitu kan ya, seperti itu. Terus kemudian menarik kesimpulan. Ditarik kesimpulannya bagaimana? Datanya masalahnya apa saja, kemudian kerangka pemikirannya itu bagaimana, terus kemudian hipotesisnya nanti apa. Nanti kalau pakai statistika ya diuji, terima H0 atau tolak H0 gitu kan biasanya ya. Terus kemudian nanti disimpulkan. Simpulannya nanti bagaimana itu kan. Dari sekian rentetan langkah-langkah sistematis itu tadi akan akhirnya didapatkan suatu kesimpulan. Itu. Intinya seperti itu kan kawan. Jadi pengetahuan yang didapatkan itu adalah pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Minimal telah dipertanggungjawabkan di depan Dewan Penguji kalau di perguruan tinggi kan ya. Itu. Kalau pengetahuannya tadi itu sudah diterbitkan di jurnal internasional gitu kan ya. Ya berarti nanti kawan-kawan itu akan dilakukan verifikasi, validasi, diuji oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Orang sedunia nanti akan membaca karya tulis makalah ilmiah kawan-kawan tadi itu. Pengetahuan yang saudara-saudara nanti dapatkan dari penelitian tadi itu ditulis dalam bentuk paper ilmiah, dipublikasikan di jurnal internasional, orang seluruh dunia bisa mengaksesnya gitu kan ya, sehingga nanti akan membacanya, sehingga nanti akan karena itu semua orang bisa membaca, maka mereka akan juga berhak untuk mengujinya. Apakah benar ini? Mungkin ini dilakukan di penelitian dilakukan di pabrik di Banyuwangi gitu misalnya. Nanti bagaimana kalau dilakukan di pabrik di Brasilia sana, dilakukan di pabrik di Eropa sana? Semua orang berhak mengakses itu untuk menguji kebenaran pengetahuan yang saudara
ajukan tadi itu, yang saudara usulkan, yang saudara ajukan di khalayak dunia tadi itu. Seluruh masyarakat dunia berhak membaca karya saudara, berhak menguji hasil penelitian saudara-saudara tadi itu, pengetahuan yang saudara dapatkan tadi itu. Intinya seperti itu. Jadi dunia ilmiah itu sangat terbuka, open gitu kan. Nah, kemudian dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Itu. Cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan kita. Kalau hanya sekedar katanya itu kan bisa jadi hanya opini kan. Tapi kalau sudah dalam bentuk memakai metode ilmiah, maka sudah menjadi ilmu pengetahuan atau sains, itu kan ya. Nah, jadi apa beda pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Apa bedanya? Pengetahuan itu ya bahannya ilmu pengetahuan, bahannya ilmu. Dan masih baru bisa menjawab tentang pertanyaan apa sih gitu kan? Apa ya kan itu baru bisa dijawab dengan pengetahuan. Sekedar tahu tadi itu. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu menjawab tentang mengapa suatu kenyataan atau kejadian. Jadi sudah mengapa, sudah ada kata sudah bisa menjawab mengapa. Kalau masih pengetahuan itu masih apa saja. Tapi kalau sudah ilmu pengetahuan atau sains itu sudah bisa menjawab pertanyaan mengapa. Ya kan ya? Kalau misal di ini ya dunia pabrik tadi ya, industrial tadi ya, mengapa karyawan-karyawan pabrik itu pada saat-saat tertentu perilakunya kok berbeda dengan saat-saat tertentu gitu misalnya. Itu kalau sudah pertanyaan mengapa, itu maka sudah ada penelitian, nanti disebar angket ke mereka kan ya, disebar kuesioner misalnya kan ya. Nanti akan ditemukan jawabannya, mengapa kok mereka berlaku seperti itu, melakukan perilaku tertentu pada saat-saat tertentu, misal. Itu makanya dilakukan penelitian, nanti akan didapatkan ilmu pengetahuan dari situ. Nah, jadi ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode keilmuan atau metode ilmiah tadi ya, scientific method tadi. Nah, ini tambahan lagi, dapat dipelajari dan diajarkan dan memiliki nilai guna tertentu. Tadi itu ya, jadi setelah saudara-saudara tadi melakukan penelitian, kemudian diseminarkan tadi ya, kemudian dikirimlah, disubmit ke jurnal ilmiah internasional tadi itu, maka dapat dipelajari. Oh, ternyata ada peneliti dari Banyuwangi gitu kan ya, tentang industrial engineering gitu kan ya. Itu bisa dipelajari oleh orang sedunia lewat paper saudara tadi itu, lewat makalah tadi itu ya, makalah yang diterbitkan di jurnal internasional tadi itu. Maka nanti orang Eropa, orang Brasilia, orang Amerika, orang Jepang itu nanti akan bisa mempelajarinya dan dapat diajarkan. Misal kalau yang mempelajari tadi itu orang dosen gitu ya, dosen di Korea gitu misalnya, maka dia kalau memang pengetahuan saudara ini sangat berguna bagi dia dan wah ini harus diajarkan ke mahasiswanya gitu, maka ya akan bisa diajarkan gitu loh ke mahasiswanya tadi itu dan memiliki nilai guna tertentu. Jadi itu ada nilai, ada value-nya, ada nilainya, tidak kemudian tidak berguna enggak, tapi ada nilainya. Meskipun nanti ada disiplin-disiplin tertentu yang misal kalau saudara di teknik industri ya di bidang keindustrian gitu misal, pasti mereka akan menganggap bernilai nih penelitiannya saudara nanti seperti itu. Nah, kemudian syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki objek. Nah, memiliki objek yang dipelajari dan nanti ada metode ilmiah. Ya, jadi saya ulangi lagi. Syarat ilmu pengetahuan itu pertama dia itu memiliki objek. Memiliki objek itu artinya apa yang dikaji, apa yang dipelajari, apa yang akan dibahas oleh ilmu pengetahuan tersebut. Dan syarat kedua adalah metode ilmiah.
Jadi ilmu pengetahuan tadi itu didapatkan telah divalidasi, telah menggunakan melewati sistematika tertentu sehingga dapatkan ilmu pengetahuan tadi melalui metode ilmiah. Kemudian ilmu pengetahuan itu juga memiliki dimensi atau aspek-aspek yang diantaranya yaitu aspek ontologis yang pertama, kemudian yang kedua aspek epistemologis, yang ketiga aspek aksiologis, gitu kan kawan ya. Nah, apa sih kemudian aspek ontologis itu apa? Jadi aspek ontologis ini berkenaan dengan apa yang dipelajari ilmu atau berkenaan dengan objek studi. Nah, tadi itu objek studinya apa, gitu kan ya. Ini dibahas ini kalau di filsafat ini bisa sampai berjilid-jilid, ini bisa menghasilkan buku yang banyak sekali yang terakhir itu filosof yang membahas tentang ontologis ini salah satunya Martin Heidegger. Martin Heidegger itu membahas juga masalah ontologis ini yang di bukunya yang terkenal itu kan ya. Terus kemudian aspek ontologis ini Karl Marx juga membahas aspek ontologis ini berkaitan dengan realitas, bahasanya realitas. Kemudian aspek ontologis ini berkenaan dengan apa yang ingin diketahui, apa objek apa yang akan kita ketahui itu apa, yang ingin diketahui itu apa. Jadi apa yang dipikirkan atau yang menjadi masalah, nah itu kan ya. Jadi kan sudah dibahas kan ya, yang pertama masalahnya apa sih kan ya. Rumusan masalahnya apa? Itu sebenarnya kita sedang membahas aspek ontologis. Itu sedang membahas aspek ontologis sebetulnya kan. Jadi misal kalau pada ilmu ekonomi, aspek ontologis dalam ilmu ekonomi adalah perilaku manusia yang dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Itu misal aspek ontologis pada ilmu ekonomi, gitu kan kawan ya. Nah, kemudian masuk ke aspek berikutnya yaitu aspek epistemologis. Jadi aspek epistemologis ini berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu. Jadi bagaimana? Nih kata kuncinya adalah bagaimana. Kalau ontologis tadi itu, aspek ontologis tadi itu, kata kuncinya adalah apa? Apa gitu kan ya? Untuk menjawab apa itu nanti dijawab di aspek ontologis ini untuk memudahkan kita ini ya pemahaman ya. Kalau pada epistemologis itu adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Caranya bagaimana? Ini. Kalau aspek ontologis itu tadi apa yang perlu kita ketahui gitu kan ya. Apa yang ingin kita ketahui? Masalah apa yang ingin kita ketahui? Itu di aspek ontologis. Epistemologis, ini saya ulang-ulang ya, biar paham ya, biar kawan-kawan, karena mungkin ini hal baru bagi kawan-kawan ya. Aspek epistemologis itu tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu tadi. Ini biasanya kalau di kawan-kawan teknik itu adalah metode ilmiahnya, metodenya itu bagaimana, gitu kan ya. Cara untuk mendapatkan datanya itu bagaimana, misal seperti itu loh. Itu dibahas di epistemologis ini tentang bagaimana ilmu itu didapatkan. Nah, itu epistemologis. Tadi kan kalau pertama itu tentang kebenaran, juga membahas tentang kebenaran. Kebenaran tentang apa? Apa sih itu kan? Itu nanti biasanya kalau di ini definisi itu masuk definisi itu kan atau pengertian itu kan menjawab tentang apa kan? Ini dibahas di ontologis. Kalau di epistemologis itu bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu kok bisa sampai pada kesimpulan seperti itu bagaimana caranya? Itu dibahas di epistemologis. Oh, caranya pakai metode ini. Oh, pakai metode statistika ini. Oh, pakai teorinya ini, kan misalnya. Oh, pakai teorinya Sigmund Freud itu misalnya. Kalau di kawan-kawan teknik industri kan ada ini kan ya, ada psikologi industri kan ya. Nah, pasti nanti akan berhubungan dengan masalah-masalah atau metode-metode psikologi juga nanti itu kan di kawan-kawan teknik industri kan. Seperti itu. Nah, jadi metode ilmiah pada dasarnya merupakan gabungan antara pola berpikir induktif
Induktif itu dari hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang umum. Jadi dari khusus ke umum itu induktif. Istilahnya diekstrapolasi gitu kan ya. Dari yang khusus ke umum. Dari yang istilahnya diperluas lagi gitu kan ya. Dari yang khusus kemudian diperluas untuk memahami hal yang lebih luas lagi. Dan juga ada pola berpikir deduktif. Nah, deduktif ini kebalikannya. Dari hal-hal yang umum itu kemudian disimpulkan menjadi hal-hal yang lebih khusus. Itu deduktif. Ingat, dulu di pelajaran bahasa Indonesia pasti sudah dibahas kan ya, induktif dan deduktif ini. Ya, ingat ya. Sekali lagi, induktif itu dari khusus ke umum. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Ingat. Nah, sekarang kita masalah aspek jadi aspek epistemologis ini berkaitan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan kebenaran tadi ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tadi ya. Itu biasanya seperti yang tadi itu dibahas di awal tadi itu, yang merumuskan masalah. Ini kan berarti masuk ke merumuskan masalah tadi itu bisa masuk ke ontologis kan ya. Terus kemudian menyusun kerangka berpikir, kemudian menyusun hipotesis, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Nah, ini langkah-langkah epistemologis atau bagaimana cara kita mendapatkan kebenaran tadi itu atau mendapatkan ilmu pengetahuan itu tadi. Langkah-langkahnya seperti itu tadi. Merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Itu semuanya itu epistemologis. Ini yang disebut metode penelitian ya ini metode. Kemudian aspek aksiologis. Nah, aspek yang ketiga ini. Jadi ilmu pengetahuan itu paling tidak itu ada 3 unsur ini. Aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Aspek aksiologis ini apa? Dia itu berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu atau kegunaan ilmu. Jadi setelah kita mempertanyakan tadi itu ya, objek kajiannya itu apa, kita bahas di ontologis. Kemudian di ontologi tadi itu kemudian kita verifikasi atau kita mencari tahunya bagaimana ya dengan epistemologis tadi itu, tentang metodenya bagaimana cara mendapatkannya ya. Terus kemudian yang ketiga, apa manfaat dari ilmu yang kita dapat itu tadi, pengetahuan yang telah kita dapatkan tadi itu kira-kira manfaatnya apa, implikasinya gitu kan ya, implikasinya itu apa. Nah, itu biasanya aspek aksiologis ini nanti arahnya ke etika, ke arah etika, estetika, itu biasanya nanti ke arah aksiologis ini biasanya. Jadi nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi aspek aksiologis ini kalau pada laporan penelitian itu biasanya terletak pada saran-saran. Jadi kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian saran itu nanti yang aspek aksiologisnya itu di situ. Kemudian rekomendasi, setelah rekomendasi hasil penelitian. Setelah didapatkan hasil penelitian saudara-saudara, nanti pasti akan diminta untuk kira-kira rekomendasinya apa. Rekomendasinya apa saja itu nanti masuk ke ranah aksiologis ini. Ini secara pragmatisnya atau secara aplikatifnya, secara sederhananya di dunia penelitiannya kawan-kawan itu nanti seperti itu. Jadi nanti pada bagian saran, kesimpulan dan saran ya, bagian saran itu nanti ya di situ letaknya aksiologisnya di skripsi kawan-kawan nanti itu ya. Saran-sarannya apa saja, terus kemudian rekomendasinya apa gitu kan ya, itu dibahas di bagian akhir skripsi biasanya, yaitu aspek aksiologisnya. Nah, secara garis besar, ilmu pengetahuan terbentuk melalui proses dan tahapan sebagai berikut. Jadi ilmu itu mempelajari suatu fenomena, tadi itu kan ya, apa tadi itu kan, ontologis tadi itu ya. Terus kemudian fenomena-fenomena itu diabstraksikan menjadi konsep dan variabel. Jadi kita mau membahasnya pakai konsep apa, gitu misalnya, pakai teori apa, terus kemudian variabelnya apa saja, itu kita spesifikkan lagi untuk mempermudah kita melakukan penelitian.
variabelnya apa saja. Variabel itu peubah ya, kawan-kawan ya. Bahasa lainnya. Jadi kemudian konsep dan variabel ini nanti akan dipelajari hubungannya sehingga akan terbentuk proporsi. Kemudian yang sifatnya berbentuk hipotesis. Hipotesis itu dugaan ya, dugaan awal. Jadi kita apa bahasanya? Setelah kita dapatkan variabel-variabel tadi itu, kita konsepnya sudah dapat, konsep apa yang kita pakai atau paradigma apa yang kita pakai, nanti kita bahas paradigma di bagian terakhir dari kuliah ini. Terus kemudian nanti juga ada kita susun hipotesis itu dugaannya itu apa. Misal kalau pada statistika itu nanti biasanya tolak H0 sama terima H0 itu kan. Sudah dapat statistika kan ya? Sudah dapat ya? Mengolah data sampai ke terima H0, tolak H0 itu belum. Menyusun hipotesis belum ya? Mungkin nanti ada statistika lanjutan mungkin ya, bahas di situ nanti. Nah ini kemudian hipotesis tadi itu diuji secara empirik sehingga akan menghasilkan fakta. Jadi hipotesis tadi itu telah disusun sedemikian rupa sehingga nanti akan membentuk suatu rancangan penelitian. Terus kemudian nanti akan diuji dengan menggunakan variabel-variabel tadi itu, diolah sehingga akan didapatkan suatu data empiris. Ini yang disebut fakta. Nah, kemudian jaringan fakta-fakta dalam kerangka penuh arti tadi itu akan membentuk suatu teori. Teori-teori inilah yang akan merupakan suatu ilmu. Itu kawan-kawan ya. Jadi setelah dapatkan data nanti akan dibahas di bagian kesimpulan pembahasan tadi itu ya, bagian pembahasan. Result and discussion misalnya kalau di paper ilmiah itu ada result and discussion. Jadi dibahas pada bagian hasil dan diskusi. Didiskusikan di situ nanti. Misalnya itu nanti di bagian dibahas di situ hasil penelitiannya di bagian di riset dan discussion. Ini kalau kita secara pragmatis ya di lingkungan yang akan kawan-kawan hadapi nanti. Begitu. Biasanya kalau di S1 itu kalau bisa itu disarankan itu juga nanti akan bisa diubah menjadi sebagian data akan diubah menjadi paper ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional lah, misalnya jurnal nasional terakreditasi gitu, atau jurnal nasional bereputasi gitu. Itu nggak apa, itu bagus. Ada beberapa kampus bahkan yang tidak mewajibkan skripsi. Kalau sudah paper hasil skripsinya mahasiswa sudah diterima, accepted gitu ya, diterima di jurnal nasional bereputasi atau yang jurnal nasional terakreditasi atau mungkin bahkan jurnal internasional terakreditasi gitu, sudah tidak perlu membuat skripsi lagi. Itu ada beberapa kampus-kampus yang menggunakan kebijakan itu ada. Oke, selanjutnya ya tetap sidang, tetap dipertanggungjawabkan, tapi tidak perlu tulis skripsi. Jadi hasil tadi itu di seminar hasil penelitian tadi itu sidangnya mungkin tinggal ujian komprehensif saja. Ujian komprehensif itu kan tidak hanya mencakup penelitiannya saja penelitian skripsi saja, tapi diuji mulai dari pertama kuliah S1 itu semester 1 itu sampai semester 2 semester 3 itu semuanya diuji namanya kan komprehensif, artinya menyeluruh kan. Itu artinya. Saya kurang tahu ya kalau nanti coba ditanyakan ke kaprodinya nanti. Ya lanjut ya. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang. Jadi mungkin yang kemarin itu dianggap benar, jadi saya sekarang salah. Karena terus diuji tadi kan ya, diuji oleh komunitas ilmiah tadi itu. Jadi ilmu pengetahuan berkembang melalui suatu proses scientific research atau penelitian ilmiah. Jadi semuanya terus diuji terus kayak, nah ini kan, jadi kayak ada semacam siklus ilmiah gitu kan, siklus ilmiah. Jadi terus berputar ya. Ini
siklus ini terus berputar. Pertama observasi ini misal kalau kawan-kawan itu di S1 itu misal mencari topik penelitian, kira-kira apa sih yang akan diteliti gitu kan. Jadi bagian observasi ini, mau ke pabrik mana gitu kan, pengolahan tebu menjadi gula misalkan ya, salah satu pabrik, mau di pabrik triplek gitu ya, pengolahan kayu gitu, misalkan. Itu bagian observasi ini, mau menentukan penelitian apa, itu ya observasi ini, langkah pertama ini. Kemudian selanjutnya itu identifikasi masalah. Setelah kita mendapatkan suatu hal, suatu yang menarik untuk diteliti, maka selanjutnya adalah kita mengidentifikasi cakupan masalahnya itu apa saja. Ini yang misal nanti akan kalau pada skripsi itu biasanya pada bagian rumusan masalah. Itu nanti akan dibahas di bagian step atau babak kedua ini, langkah kedua ini. Setelah kita dapatkan rumusan masalah, maka akan kita susun kerangka teoritiknya. Kerangka teoritisnya itu bagaimana gitu kan ya? Atau kerangka konsep, kerangka teoritis atau apa itu nanti kan nanti tergantung gaya selingkung atau gaya panduan penulisan skripsi. Nanti di ini istilahnya nanti masing-masing kampus biasanya beda-beda. Nanti coba dibahas di bagian panduan penulisan skripsinya itu apa disebut. Nanti silahkan, nanti saya terbuka nanti meskipun kawan-kawan nanti sudah selesai mata kuliah metodologi penelitian ini, metode penelitian ini, kalau ingin berdiskusi dengan saya silahkan, saya tetap terbuka. Jadi mungkin nanti selain ada pembimbing pertama, pembimbing kedua, nanti sebagai tanggung jawab moral saya karena yang memberi mata kuliah metodologi penelitian adalah saya, nanti silakan tanya ke saya. Yang kurang jelas kita diskusi saja, kita diskusi bebas saja, namanya seperti itu ya. Nah kemudian setelah kita dapatkan kerangka teoritiknya, disusun kerangka teorinya, kerangka kerjanya dan sebagainya, itu kita susun hipotesis. Hipotesis tadi itu yang sudah kita bahas ya, misal yang H0 apa tadi itu kan ya, H1-nya apa dan sebagainya tadi itu. Kemudian nanti kita untuk diuji, kemudian dapatkan data, akhirnya tolak H0 atau terima H0 tadi itu ya, seperti itu. Terus kemudian disusun juga konsep-konsep definisi operasionalnya. Terus kemudian, nah ini rancangan penelitiannya. Rancangan penelitian itu lebih spesifik lagi. Nanti misal kalau statistikanya itu ada rancangan acak lengkap gitu kan ya, kalau di mahasiswa MIPA itu biasanya ada rancangan acak lengkap, RAL, RAK, rancangan acak kelompok dan sebagainya. Ini nanti di bagian statistika nanti yang bahas secara detailnya di mata kuliah statistika ya, yaitu statistika dasar atau statistika lanjutan nanti kan ya. Statistika untuk teknik itu misalnya kurang tahu nanti kan, mungkin barangkali ada. Nah, kemudian step atau langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi setelah dirancang penelitiannya pakai RAL, TRK tadi itu kan ya, kalau teknik saya kurang paham. Kalau di MIPA itu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan itu biasanya ada pakai RAK, rancangan acak kelompok, rancangan acak lengkap. Setelah dapatkan itu akhirnya dikumpulkan datanya. Ini apa ya, penelitian. Kalau anak-anak teknik biasanya ya misal kalau teknik mesin itu kan misal ya di laboratorium menguji tentang ngambil datanya gitu ya, kecepatannya atau apa. Kalau ditambah bahan ini kecepatannya semakin cepat, perputaran mesinnya seperti itu. Nanti itu di bagian pengumpulan data ini gitu. Kalau kawan-kawan teknik industri mungkin nanti akan mengumpulkan datanya ke pabrik-pabrik, ke industri-industri itu kan ya. Entah itu nanti menyebar angket atau pengamatan atau konsultasi atau wawancara dengan manajernya, dengan karyawan-karyawannya itu kan ya. Bisa jadi seperti itu nanti kan, tergantung jenis penelitiannya, tergantung jenis masalah apa yang dibahas gitu kan. Nah, kemudian setelah data didapatkan dari laboratorium tadi itu, dari lapangan atau dari pabrik-pabrik, itu kemudian dianalisis
analisis ini kemudian nanti akan biasanya menggunakan statistika. Kalau di ini biasanya ada bisa menggunakan SPSS, atau nanti kalau pengen lebih wow lagi ya pakai pemrograman R gitu kan biasanya kan ya. Pernah dengar nggak itu R? R itu biasanya kalau statistika untuk apa? Menghitung ya untuk pengolahan datanya pakai R. Itu kan kalau mahasiswa teknik MIPA itu yang lebih wow lagi itu pakai pemrograman R itu, bahasa pemrograman R. Atau bisa juga pakai Python. Python itu juga bisa. Sekarang banyak modul-modulnya yang bisa digunakan untuk analisis data juga. Monggo silakan kalau mau pakai itu. Kemarin dapat pemrograman dasar kan ya. Nah, itu dicoba dipelajari lagi. Pakai R atau pakai Python misalnya untuk analisisnya. Kemudian diinterpretasi datanya itu. Langkah berikutnya adalah interpretasi data. Jadi setelah tadi itu data dikumpulkan pada step pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan SPSS atau SAS ya, SAS itu, atau ada lagi tuh SAS juga, program statistika juga itu, atau pakai R tadi itu, atau pakai Python tadi itu, kemudian diinterpretasi, dapatkan tabel-tabel, dapatkan grafik-grafik, kemudian diceritakan apa sih maksudnya itu apa. Terus kira-kira ini menceritakan tentang apa sih? Datamu itu menceritakan tentang apa? Kemudian kita compare atau kita bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, atau penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian orang lain yang berkaitan dengan itu. Nanti di bagian pembahasan nanti, di bagian result and discussion kalau pada makalah jurnal itu kan ya, kalau pada skripsi nanti bagian pembahasan itu kan. Ini interpretasi data. Kemudian selanjutnya itu kalau lebih lanjut lagi itu kalau di siklus ilmiah itu nanti ada pengembangan teori atau applied research. Jadi bisa jadi mungkin skripsi saudara itu bagian kecil dari jalinan data-data yang ada. Ketika nanti penelitian jenengan digabungkan dengan penelitiannya mahasiswa kampus mana lagi, seluruh Indonesia, digabungkan lagi dengan penelitiannya mahasiswa dari kampus luar negeri, dari Jepang, Eropa, Amerika Latin, itu nanti akan dapatkan suatu pengetahuan baru, bangunan ilmu pengetahuan baru yang itu nanti akan bisa berkembang lagi, menimbulkan pertanyaan baru lagi. Jadi bahan observasi lagi, muter gitu terus kan kawan. Jadi identifikasi masalah lagi, orang lain mungkin ya, atau peneliti lain, atau mahasiswa lain, atau nanti jenengan lagi pengen penelitian tentang topik itu menjadi bahan S2-nya gitu misalnya. Oh enggak lagi jadi tesis S2 kan ya, mungkin jangan pengen menggali lebih dalam lagi, nanti jadi penelitian penelitian doktoral dengan terus gitu. Mungkin jangan jadi dosen kemudian topiknya itu menarik, kemudian mahasiswa jangan ingin mengupas topik yang itu lagi, ya diteruskan lagi ke mahasiswanya, terus gitu mahasiswanya punya mahasiswa terus muter gitu biasanya. Biasanya seperti itu. Ada apa ya? Misal kalau kata Isaac Newton itu, if I can see Father, because I standing on the shoulder of giant. Jadi kalau ini rendah hati ya, kerendah hatian Isaac Newton. Tahu Isaac Newton ya? Hah? Kalau Isaac Newton, fisika. Dia yang apa? Penemu teori gravitasi itu loh. Teori gravitasi yang pertama dia menurut konon ketika dia lagi cangkruk atau lagi santai di bawah pohon apel, kemudian dia kejatuhan pohon apel itu. Nah, dia menemukan teori gravitasi itu kan akhirnya. Nah itu. Dia kan salah satu ilmuwan terbesar kan ya di bidang fisika, Isaac Newton. Ya, sudah mulai tahu kan ya. Oke. Jadi menurut Isaac Newton tadi itu, kalau saya bisa melihat secara lebih jauh, lebih luas, itu karena saya berdiri di atas raksasa, giant tadi itu, di atas suatu raksasa. Dalam artian kerendah hatian Newton ini, Newton itu mungkin bisa tahu, bisa misalkan teori gravitasi, misalkan teori-teori lain, itu karena
hukum Newton 1, Newton 2 itu kan ya, dan sebagainya itu teori gravitasi dan sebagainya itu karena ada peneliti-peneliti sebelumnya. Gitu loh. Jadi Isaac Newton itu menemukan teori gravitasi, menemukan hukum Newton 1, Newton 2 itu tidak berada di ruang kosong dia itu. Tiba-tiba menemukan itu enggak, tapi karena dia sudah mempelajari hasil penelitian ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Paham ya? Itu. Makanya kalau kawan-kawan nanti di skripsi itu nanti kan ada bab tinjauan pustaka kan? Ya itu. Jadi kawan-kawan menciptakan skripsi itu tidak kemudian ujuk-ujuk seperti enggak ada orang sebelumnya yang itu enggak mungkin. Bahkan sekelas Isaac Newton aja mengakui bahwa dia itu bisa sampai pada pemahamannya saat itu, bisa menciptakan teori-teorinya, menciptakan hukum-hukum Newton dan sebagainya itu karena dia hasil dari penelitian-penelitian orang-orang ilmuwan-ilmuwan sebelum Isaac Newton. Itu loh kan kawan. Ini maksudnya. Ini untuk menerangkan siklus ilmiah itu tadi. Ya? Harus, apalagi saat ini. Zamannya Isaac Newton aja yang dulu kampus-kampus perguruan tinggi masih belum banyak seperti sekarang. Itu aja Newton masih mengakui penelitian-penelitian sebelumnya, apalagi saudara. Sekarang yang saat ini tahun 2024 ini di dunia ini sudah berapa banyak perguruan tinggi kan ya? Berapa banyak institusi-institusi penelitian yang ada di dunia ini gitu kan ya. Sudah gampang sekarang mencari paper ilmiah itu di internet sudah banyak sekali kan. Jurnal-jurnal yang open access itu juga sudah banyak kan ya. Seperti itu. Makanya nggak ada alasan untuk tidak membuat tinjauan pustaka. Itu kan kawan. Ini kan kawan. Ini mengapa sih kita harus membuat tinjauan pustaka, kajian pustaka, tinjauan pustaka yang tergantung panduan penelitian skripsinya itu kan ya. Tuh, ini sudah paham dari sini ya. Mengapa kita harus menulis, apa sih alasannya harus menulis tinjauan pustaka itu? Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi fungsi ilmu adalah mendeskripsikan. Ini mendeskripsikan itu tentang apa tadi itu kan ya? Bagian ontologis tadi itu kan ya? Apa itu kan ya? Apa sih yang dipelajari? Kemudian menjelaskan. Jadi menjelaskan ini ya tadi itu bagian epistemologis juga bisa. Bagaimana sih prosesnya itu bagaimana sih itu bisa sampai pada kesimpulan ini itu apa? Gimana rentetannya untuk bisa mendapatkan kesimpulan itu bagaimana? Oh caranya begini. Oh pertama harus di ini misalnya menyusun dulu rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, kemudian menguji hipotesis dengan dengan melakukan penelitian tadi itu, mengambil data tadi itu, terus kemudian kesimpulan. Nah, itu menjelaskan. Kemudian, ini lagi, ada tambahan lagi, memprediksi. Jadi ini dari data tadi itu, dari kesimpulan tadi itu, akhirnya kita bisa memprediksi atau mengekstrapolasi kan ya. Kira-kira, kalau seperti ini, kira-kira nanti akan terjadi seperti ini gitu. Ini kelebihan ilmu pengetahuan ya, bisa memprediksi. Misal cuaca gitu misalnya. Kalau data satelit menunjukkan ada pergerakan angin ya, misalnya ya. Angin kan juga pakai ada data-data stasiun meteorologi itu kan ya. Itu nanti ada ada pegawainya itu nanti akan mengirimkan data ke pusat gitu kan ya, ke bagian meteorologi dan geofisika itu dipadukan misalnya nanti dengan data citra satelit gitu kan ya. Nanti akan disimpulkan bahwa besok akan hujan gitu. Nah itu loh, memprediksi itu loh mas. Ini yang mudahnya betul untuk menggambarkan ya. Itu sebenarnya kan pakai metode ilmiah juga kan, mengumpulkan data arah angin, mengumpulkan data curah hujan, dan itu kan. Kemudian data citra satelit, kemudian digabungkan, dan kan bisa untuk prediksi. Besok di Banyuwangi akan hujan, besok di Jember akan berawan gitu kan. Besok di Surabaya akan panas gitu kan. Itu ya ini fungsi ilmu pengetahuan seperti ini, bukan kemudian. Kalau orang dulu mungkin ini sudah meruh saat derenge minarah gitu kan ya. Jadi sudah tahu duluan apa yang akan terjadi. Itu kalau orang dulu seperti, tapi kalau kita di dunia ilmiah enggak, tapi kita berdasarkan data. Berdasarkan data-data itu kita bisa memprediksi. Nah, setelah kita bisa memprediksi maka kita bisa mengendalikan. Jadi bisa dikendalikan.
Seperti itu. Dikendalikan tuh misalnya bagaimana ini istilahnya, sudah pengendalikan ini istilahnya sudah ada intervensi. Supaya itu gimana sih, misal ada hujan buatan, nah kan kita contohnya tadi ada gampang untuk memudah ternyata besok itu di Surabaya tuh hanya nggak hujan dan tidak panas. Sudah kita misal kita manipulasi, kita beri perlakuan sehingga besok paling enggak itu Surabaya gerimis gitu kan ya. Misal nanti ada metodenya itu, ada metodenya. Ada manipulasi cuaca itu ada misalnya kan. Jangan coba dipelajari itu nanti cara membuat hujan buatan itu bagaimana, itu nanti ada. Silakan dipelajari. Itu bisa. Ini saya juga hanya untuk memberikan contoh bahwa ilmu itu bisa sampai untuk sains atau ilmu pengetahuan itu bisa untuk memprediksi dan mengendalikan. Gitu. Apalagi di industri ya, industri itu sangat penuh dengan rekayasa itu, supaya nanti untuk mendapatkan hasil yang besar bagaimana produksinya gitu kan ya. Itu nanti ditambah alatnya misalkan ya, alatnya mesinnya ditambah gitu kan, pegawainya ditambah. Itu kan bagian dari mengendalikan ini kan ya, memprediksi itu. Misal kalau saat ini dengan mesin 2 ini kita 2 mesin kita menghasilkan output sekian, berarti kalau ingin hasil yang lebih besar kita perlu tambah mesin. Nah ini mengendalikan ya, itu nambah mesin itu pengendalian, mengendalikan. Nah kemudian tujuan teori itu ada. Setelah kita dapatkan pengetahuan, dapatkan teori, kemudian apa sih tujuan teori itu apa? Teori itu adalah menjelaskan dan membuat prediksi sehingga memungkinkan untuk melakukan pengendalian. Ini kata kuncinya tadi itu ya. Jadi satu teori itu, setelah kita dapatkan ilmu tadi itu ya, kita dapatkan satu teori, maka dengan teori ini kita bisa menjelaskan aspek ontologis tadi itu, apa tadi itu, kemudian membuat prediksi. Setelah kita tahu apa tadi itu, kemudian kita caranya itu bagaimana sih kok bisa sampai menghasilkan untuk bisa seperti itu, bagaimana dengan epistemologi tadi itu. Kemudian kita prediksi ini juga, prediksi dan pengendalian ini bagian dari aksiologis tadi itu. Implikasinya itu apa sih ya? Kalau kita ngomong implikasi tadi itu, ya kita ngomong atau berbicara tentang prediksi dan pengendalian. Itu bagian aksiologis tadi itu. Nah dari sini paham ya? Ilmu pengetahuan atau sains itu mengapa sih itu kan? Mengapa kita harus bagaimana prosesnya? Itu kan dari sini mulai ada gambaran kan kawan ya? Seperti itu. Kalau kita sudah tahu, bisa menjelaskan, maka kita bisa memprediksi dan bisa mengendalikan. Tuh. Nah, ilmu itu karakteristiknya itu bagaimana sih? Ilmu itu karakteristiknya adalah yaitu rasional. Rasional itu ya masuk akal gitu kan. Logis. Nah, nanti besok kita akan bahas tentang logika. Rasional, masuk akal. Logis itu apa ya? Bisa melalui suatu cara tertentu atau suatu kerangka tertentu untuk bisa menarik suatu kesimpulan. Itu logis dan tervalidasi gitu kan. Itu logis. Terus kemudian kita bahas lebih lanjut lagi pertemuan selanjutnya, logika nanti yang pengantar logika. Kalau kita bahas logika itu bisa 1 semester sendiri itu. Cuma karena kita di sini hanya untuk sebagai ini ya, supaya pengantar saja, nanti kita pakai pengantar ini, tidak sampai mendalam. Silakan dipelajari. Nanti saya share buku-bukunya nanti untuk logika itu, nanti pengen tahu logika lebih dalam. Tapi paling tidak itu nanti skripsi saudara-saudara bisa masuk taraf logis, masuk logikanya, masuk gitu aja. Dan objektif itu artinya ya apa ya? Ya tidak berdasarkan realitas itu tadi.
Tidak, kalau mungkin subjektif itu menurut satu orang lain itu bisa berbeda. Tapi kalau pendekatan objektif itu ya diamati oleh siapapun tetap sama. Itu objektif. Meskipun nanti ada paradigma tertentu itu, misal kita bahas nanti misal paradigma tertentu tadi itu critical theory itu, misal itu kan nanti kan peleburan antara subjek dan objek, sehingga ya apa ya, objektif itu tidak menurut critical theory ya tidak ada. Jadi lebih ke arah subjektif kalau kita pakai paradigma critical theory tadi itu kan. Dan terbuka. Ini saya sebutkan tadi itu ya, terbuka itu artinya penelitian saudara-saudara itu kalau sudah dipublikasikan di jurnal internasional atau paling tidak di skripsi, semua orang bisa membacanya. Kalau skripsi ya mahasiswa Unmul Jember itu semuanya bisa membaca karya tulis, karya ilmiah saudara itu. Atau kalau dipublikasikan di jurnal internasional, ya seluruh orang di dunia ini yang punya akses ke jurnal tadi itu ya bisa membaca. Itu artinya terbuka, kawan-kawan. Terus kemudian, oleh karena itu seorang ilmuwan harus memiliki syarat-syarat empiris. Jadi dia itu harus bukti-bukti nyata, realitas nyata. Itu ilmuwan ya, saintis itu seperti itu. Dan dia harus rasional. Rasional itu dia harus masuk akal gitu kan ya. Tadi itu harus logis, tadi itu harus sesuai dengan logika, dengan sistem logika tertentu gitu kan. Nanti dibahas sistem logika itu banyak sekali. Nanti dibahas nanti harus logis, masuk di sistem logika tertentu. Kemudian harus kritis. Kritis itu harus selalu mempertanyakan. Tadi itu kan ilmu pengetahuan terbentuk dari apa ya? Suatu siklus tadi itu kan ya. Ya kritisme ini atau sikap kritis ini yang nanti akan terus menghasilkan ilmu baru ya ini. Harus mempertanyakan. Bahkan kalau di perkuliahan saya itu kan, ayo silakan tanya. Kalau nggak tanya nanti ganti saya yang tanya ke jenengan. Bahkan itu untuk melatih kritis mahasiswa. Saya ingin meningkatkan taraf kritis mahasiswa itu dengan cara itu di perkuliahan saya seperti itu. Kalau saudara tidak tanya, nanti saya yang tanya, gitu kan? Supaya muncul pertanyaan, gitu kan? Di seluruh kuliah-kuliah saya itu nanti akan saya pakai metode itu, seperti itu. Ayo tanya, itu untuk melatih daya kritisme, melatih cara berpikir yang kritis tadi itu. Itu sebenarnya untuk membangun nalar intelektual saudara-saudara, membangun reasoning saudara-saudara, kan? Melatih penalaran saudara-saudara. Dan sikap ilmiah, ya kita tidak hanya kritis saja, tapi kita juga perlu sikap ilmiah ini atau scientific method tadi itu ya harus dilatih itu, harus dilatih. Nah kemudian ini pembahasan lebih lanjutnya ya. Nah ada lagi yang tadi itu ada, kalau di dunia sains itu ada pendapat yang mengatakan free from ethic. Jadi kita tidak terlalu memusingkan masalah etika gitu kan. Kalau ngomong tentang sains gitu kan. Pendapat itu mengatakan bahwa ilmu itu monologis, yaitu menilai apa yang benar dan apa yang salah. Jadi di sains itu ya nggak seperti itu. Jadi untuk melakukan suatu pencarian itu kita harus terbebas dari apakah nanti itu dimarahi orang atau tidak, itu kita terbebas dari itu. Harus membebaskan diri dari itu. Meskipun nanti kalau kita ngomong aksiologi tadi itu ya ada implikasi dan ada implikasi atau efek lanjutan dari penelitian kita itu apa, itu mungkin dibahas di aksiologi itu. Tapi secara umum kita secara radikal kemarin dibahas di filsafat itu ya kita harus membebaskan diri dari belenggu-belenggu seperti itu. Itu kalau kita mau ngomong tentang sikap ilmiah, itu kan ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya memiliki beberapa komponen. Komponen itu apa? Teori. Teori itu apa? Yang pertama teori ya. Teori itu adalah generasi yang telah
generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Nah, tadi itu kan ya, dari khusus ke umum tadi itu ya. Dari khusus ke umum itu nanti menghasilkan teori. Jadi dari pengetahuan yang spesifik tadi itu, yang khusus tadi itu bisa digeneralisasi, bisa diekstrapolasi gitu bahasanya. Itu akan menghasilkan teori untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Nah, kemudian ada komponen fakta. Fakta ini adalah keadaan yang sebenarnya atau empiris tadi itu ya, yang diwujudkan dalam jalinan dunia konsep, jalinan dua konsep atau lebih. Ini disebut fakta, harus empiris, harus nyata, harus real. Realitasnya itu apa sih? Ini fakta. Kemudian fenomena. Fenomena itu apa? Fenomena adalah gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan. Nah, ini disebut fenomena. Kemudian dijadikan konsep, gitu kan ya. Konsepnya adalah istilah atau simbol, gitu kan ya. Yang mengandung pengertian singkat dari fenomena, gitu kan. Nih, kemarin kan kemarin ya? Kita bahas tentang perbedaan antara sains atau ilmu pengetahuan dengan filsafat, dengan agama, atau mungkin dengan seni itu apa? Ini kan kalau seni kemarin nggak saya bahas ya. Yang kita bahas kemarin perbandingan antara sains, filsafat, dan agama itu kan. Nah, ini salah satunya ini pembedanya. Sains itu harus melibatkan penglihatan, indera penglihatan harus bisa dilihat. Sains itu harus bisa didengar. Datanya itu data pendengaran. Misal kalau ilmuwan misal peneliti burung gitu kan, itu direkam, suara burung itu, makanya ada itu database suara-suara burung itu ada, coba dicek nanti di internet gitu kan. Ini pendengaran. Penciuman, nah misal untuk yang penelitian di bidang kimia itu kan menggunakan indera penciuman ini nanti. Kemudian perasaan atau dirasa, rasanya bagaimana sih, kecut, manis atau apa, itu di perasaan. Diraba, kasar, halus dan sebagainya, permukaannya kasar, halus. Itu dibahas di bagian fenomena ini. Nah, kemudian akhirnya melahirkan suatu konsep. Konsep itu apa? Konsep adalah istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Jadi konsep ini lebih abstrak kan ya. Jadi dari pendengaran, penciuman, perasaan dan sebagainya, perabaan tadi itu disimpulkan atau dibuat suatu istilah yang itu nanti akan menghasilkan suatu konsep. Tuh. Berarti itu. Nah, kemudian bila ini bila suatu fakta itu bila fakta yang satu mempengaruhi yang lain, ini maka disebut faktor. Hubungan antar faktor disebut proporsi. Nah, proporsi ilmiah, proporsi inilah yang nanti lazim disebut embrio teori, kan? Kemudian bila sifat hubungan yang dimiliki proporsi telah diketahui, maka proporsi tersebut jadi konsep. Nah, ini kan konsep tadi itu kan ya, menjadi konsep lanjut yang lebih tinggi dari konsep awal, yaitu akan menjadi teori hubungan. Nah, selanjutnya bila teori itu sempat diuji berulang kali dan tetap bertahan, maka meningkat menjadi hukum atau dalil-dalil dalam, sehingga kalau digambarkan itu secara bagian seperti ini, dari fakta kemudian menjadi faktor, kemudian menjadi proporsi, menjadi konsep, menjadi teori, menjadi dalil atau hukum. Apakah kemudian kalau jadi dalil dari hukum ini sedang jadi dalil atau hukum ini nanti dia tidak terbebas dari sudah final? Tidak juga, karena sains tadi itu kan ada cycle tadi itu kan ya. Makanya kalau di fisika itu ada misal Newtonian yang hukum-hukumnya Isaac Newton tadi itu, kemudian ada lagi pengembangannya yang lain, itu nanti akan menjadi kuantum, fisika kuantum. Nah, ini kan ya, itu ceritanya sudah beda lagi gitu kan ya. Itu pengembangannya, ada hal tertentu yang tidak bisa dicakup oleh hukum-hukum Newton.
Hukum-hukum Isaac Newton tadi itu akhirnya membentuk suatu teori lain, dan maka pakai salah satunya dikembangkan menjadi fisika kuantum tadi itu. Itu contohnya kan kawan. Nah, ini kemudian ini metode berpikir ya. Metode berpikir ya tadi itu ya, metode of thinking ada deduksi, induksi, sintesis. Kalau deduksi tadi itu dari umum menjadi khusus, induksi itu dari khusus ke umum atau buat generalisasi atau ekstrapolasi tadi ya. Nah, sintesis ini bisa dipadukan keduanya tadi itu. Verifikasinya di sintesis ini. Sintesis itu untuk kesimpulannya itu apa sih? Itu sintesis. Disintesiskan, disimpulkan. Itu sintesis. Jadi paduan keduanya, baik untuk verifikasi teori maupun untuk verifikasi dan generalisasi, itu disebut sintesis. Ini sudah dibahas ya, objek ilmu tadi itu untuk mempercepat waktu kita. Nah, fungsi ilmu tadi itu sudah kita bahas di awal. Nah, saudara-saudara sekalian, kita masuk ke paradigma sekarang ya. Ini karena kawan-kawan di teknik industri itu ada irisan atau ada irisannya dengan ilmu-ilmu sosial humaniora gitu kan ya. Misal kalau kita ngomong psikologi itu kan ilmu sosial kan ya. Kalau kita berbicara tentang apa lagi tadi itu, ya misal contoh gampangnya di psikologi industri itu kan ya, itu kan berhubungan dengan sosial. Maka saya bahas juga berkaitan dengan paradigma. Kita bandingkan lagi, kalau tadi itu yang saya bahas tadi itu kan berkaitan dengan ilmu sains atau ilmu alam gitu kan ya. Sekarang kita coba lebih luas lagi. Kalau di ilmu sosial itu bagaimana sih? Kita bahas tentang paradigma. Kita masuk bab tentang paradigma ya. Jadi terdapat banyak kebenaran yang tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah atau scientific truth. Biasanya apapun kebenaran yang sifatnya metafisik maupun estetik. Nah, kemarin kita bahas ya metafisika itu kan ya. Ya, masih ingat ya? Dan estetik, sekarang ketambahan lagi estetik. Estetik itu tentang seni. Contohnya adalah kebenaran agama. Nah, metafisik itu tentang agama, ini kan ya. Filsafat, agama itu metafisik. Kemudian dan keindahan, estetika atau estetik itu adalah keindahan. Itu sifatnya subjektif. Nah, ini kan kita bahas harus objektif tadi kan. Terus apakah yang subjektif itu tidak ilmiah? Sekarang kita bahas. Saya singgung tergantung paradigmanya. Kita pakai paradigma apa? Kita lebih masuk ke lebih dalam lagi sekarang ya, bahasan paradigma. Nah, kebenaran ilmiah atau scientific truth merupakan kebenaran yang berlandaskan indera. Tadi itu kan indera, panca indera tadi itu, rasa, penglihatan, apa lagi? Pendengaran. Ayo, dua lagi. Rasa, ya kan ya. Satu lagi apa? Raba, itu kan ya. Itu kan panca indera. Semua yang bisa di indera tadi itu dan daya rasional bisa dirasiokan, bisa dimasuk akal gitu kan, logis dan sebagainya. Sehingga kebenaran ilmiah atau scientific truth itu cukup terbatas. Dan dia bukan kebenaran hakikat, ya, bukan kebenaran yang sebenar-benarnya gitu kan. Seperti itu. Sehingga kebenaran ilmiah atau scientific truth ini memiliki perilaku tentatif atau tidak tetap. Gitu. Artinya itu ya bisa berubah-ubah gitu. Kalau misal Isaac Newton tadi itu kan ya ada teori lain, ya bukan mengubah tapi dilengkapi lagi gitu kan ya. Dengan fisika kuantum tadi itu, misalnya seperti itu. Nah, bila disimpulkan, maka kebenaran ilmiah atau scientific truth itu
yang dulu pernah ditemukan tersebut tidak abadi, ya kan ya? Karena kebenaran ilmiah atau scientific truth bisa diuji ulang. Nah, ini cycle tadi ya, siklus ilmiah tadi itu berdasarkan bisa diuji ulang berdasarkan temuan terbaru. Terus diteliti. Kemudian dan masih terdapat ruang diskusi ilmiah. Nah ini loh. Ya kalau di perguruan tinggi ya diskusinya di kelas seperti ini kita diskusi. Ada seminar proposal, diskusi lagi kan, seminar hasil penelitian, seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, ini kan diskusi terus. Ujian komprehensif, itu kan diskusi kan, atau mungkin ada seminar internasional gitu kan, itu kan juga bagian dari diskusi kan ya. Itu terus gitu, diskusi terus. Makanya kalau kita harus ada ruang publik, kalau bahasanya Jürgen Habermas karena kita ngomong paradigma, saya bisa membawa Jürgen Habermas juga. Jürgen Habermas itu mengatakan harus ada ruang publik ini bebas, kita mau ngomong apa, mimbar akademik, kebebasan mimbar akademik, kita bebas mau membahas apa saja tanpa terbebani oleh apapun, tanpa takut apapun. Itu ya ini yang dimaksud tentang diskusi ilmiah secara terus menerus ada henti tadi itu maksudnya seperti itu. Isaac Newton sampai sekarang dibahas di pelajaran fisika itu kan juga bagian dari secara menerus tiada henti ini, maksud secara abadi tadi itu, betul kan kawan. Nah, sekarang apa sih paradigma penelitian itu apa? Ini menurut Guba tahun 1990, paradigma penelitian adalah seperangkat keyakinan dan persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan yang lainnya mengenai bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan dipahami. Nah, ini Guba 1990 ini menyitir atau mensitasi Kuhn, Thomas Kuhn. Nah, nanti silakan dibaca dan nanti kita diskusikan di luar kelas nggak apa-apa. Kuhn tahun 1962 ini salah satu pengusung teori paradigma ini ya Kuhn ini, Thomas Kuhn ini kawan-kawan. Jadi seperangkat keyakinan. Jadi dan persetujuan bersama kata kuncinya ya. Mengenai bagaimana suatu masalah harus ditangani dan dipahami. Keyakinan. Jadi kita perluas lagi, ada keyakinan yang mendasari suatu bangunan keilmuan. Itu nanti makanya yang terbaru itu kalau kita ngomong secara ilmu sosial ya, humaniora sebenarnya makanya ada ekonomi Islam. Apakah ekonomi itu ini Pak, apa ada ilmu ekonomi Islam itu? Nah, kita masuknya bisa di sini. Ya kalau paradigmanya kita menggunakan paradigma Islam, ya berarti kita bisa menggunakan keyakinan-keyakinan Islam atau persetujuan bersama antara ilmuwan-ilmuwan Islam untuk menangani atau memahami ekonomi itu gitu. Sudut pandang atau point of view dari Islam itu bagaimana sih tentang ekonomi itu, makanya nanti disebut ekonomi Islam gitu kan. Itu. Ini di kampus Universitas Muhammadiyah ini saya relevan ya ngomong atau berbicara tentang ekonomi Islam gitu kan. Jadi jalinannya seperti itu. Kalau jangan bertanya Pak, mengapa ada ekonomi Islam gitu kan? Ya itu. Kita pakai paradigma Islam. Kalau menurut Thomas Kuhn tadi itu ya, menurut Kuhn tadi itu kita bisa kok menggunakan keyakinan kita dan sekelompok ilmuwan, persetujuan kelompok-kelompok ilmuwan Islam tadi itu, sehingga kita bisa untuk menangani dan memahami ilmu ekonomi itu kita bisa memakai pendekatan Islam. Nah ini salah satu pendekatan yang dipakai untuk sehingga Islam itu, bahkan sekarang yang terbaru itu ada ini Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, itu kan ada proyek besarnya itu nanti kan, misal ada Al-Faruqi, ada Al-Atas, gitu kan ya. Ada Said Naqib Al-Atas, ada Ismail Razi Al-Faruqi, ilmuwan-ilmuwannya itu mereka nanti menggunakan pijakan paradigma ini, sehingga ya sah saja kalau menggunakan paradigma ini
mencoba untuk melihat atau mempelajari untuk menangani dan memahami sains itu dari sudut pandang Islam. Itu sah menurut kalau kita menggunakan pendapatnya Thomas Kuhn ini kan. Nah, ini misal ya, kelihatan nggak? Jadi paradigma itu ada banyak sekali kan kawan. Ini yang terkenal ini. Nah ini juga dibahas nih, mulai ontologinya bagaimana, epistemologinya bagaimana, kemudian metodologinya bagaimana, metodenya bagaimana, itu nanti akan dibahas secara spesifik gitu ya. Ini ada bagannya, nanti saya share nih ya slide-nya ya. Ada paradigma positivis. Positivis itu melihat realitas itu ya realitas tunggal gitu kan ya. Kemudian epistemologinya, realitas bisa diukur dengan alat yang valid dan reliable. Ini menurut paradigma positivis. Teorinya biasanya pakai positivisme dan post-positivisme. Metodologinya eksperimental, survei. Jadi kalau ini kan menyebar kuesioner, menyebar kuesioner, angket, ya ini metodenya. Kemudian dari situ nanti dianalisis. Itu pakai pendekatan paradigma positivis, kan? Dan metodenya gimana? Kuantitatif. Semua itu bisa dihitung, dikuantitatifkan, dihitung semuanya. Nanti kan muncul angka-angka itu. Dan seterusnya ada paradigma konstruktivis, ada paradigma pragmatis. Yang silakan dibaca. Waktu kita singkat kali ini. Ada paradigma subjektif. Nah ini saya bahas, yang tadi itu saya sempat menyinggung Jürgen Habermas tadi kan ya. Ya ini, dia pakai paradigma kritis. Paradigma kritis atau critical theory. Jadi kalau pada paradigma kritis ini atau critical theory itu, yang masih hidup sampai sekarang itu pengusungnya Jürgen Habermas tadi itu, dia masih hidup di Frankfurt School ya, meskipun dia sekarang tidak di Universitas Frankfurt lagi, di Jerman ya, dia masih hidup. Mereka enggak sendirian, jadi mereka tim, ada tim atau ada apa itu bahasanya, ada sekelompok ilmuwan gitu kan ya. Ada Theodor Adorno, ada Herbert Marcuse, ada terus banyak sekali nanti ini mereka nanti kan membentuk paradigma ini, tokoh-tokohnya atau ilmuwan-ilmuwannya itu mereka mengembangkan mazhab Frankfurt atau teori kritis atau critical theory ini. Ontologinya bagaimana? Realitas adalah entitas yang dikonstruksikan secara sosial. Terus kemudian epistemologinya bagaimana? Realitas dan pengetahuan selalu berada di bawah relasi kuasa. Nah, relasi kuasa kata kuncinya yang beroperasi dalam masyarakat. Ini bahkan terjadi peleburan ya antara objek penelitian tadi itu dan subjek atau penelitinya. Jadi tidak ada batas antara subjek dan objek penelitian. Subjek itu antara peneliti dan yang teliti itu tidak ada batasnya. Kalau kita membahas critical theory ini, kalau kita pakai mazhab kritis ini kan kawan. Sehingga kalau kita ngomong relasi kuasa, bahkan kalau nanti kita membangun jarak antara subjek penelitian dan objek penelitian, antara peneliti dan yang diteliti tadi itu, maka akan terjadi hegemoni, bahasanya kan hegemoni peneliti terhadap yang diteliti. Ada tafsir tunggal peneliti gitu kan. Misal seperti itu. Itu nggak boleh kalau menurut mazhab Frankfurt ini nggak boleh, atau teori ini nggak boleh. Sehingga arahnya itu nanti penelitian-penelitiannya misal ya lebih ke arah, kalau penelitian sosial itu ke arah empowerment atau ke arah penguatan. Misal kita mau penelitian suatu masyarakat gitu kan, kita masuk ya sudah kita membaur dengan masyarakat itu,
Mulai kita tinggal di sana, kita bergaul dengan masyarakatnya, kita membaur dengan mereka, sehingga kita akan tahu sampai sedetail-detailnya tentang kondisi masyarakat itu gitu loh. Kalau kita di lingkungan pabrik itu misalnya, dengan penelitiannya ya harus bergaul dengan para karyawan-karyawan pabrik itu. Mungkin bahkan jenengan harus bangun tidur sampai tidur lagi, tidur bersama dengan karyawan pabrik itu gitu. Bahkan sampai seperti itu kalau pakai pendekatan critical theory ini gitu loh. Jadi jenengan harus tahu semuanya, mulai mereka yang dikeluhkan apa. Mungkin kalau bahasanya sekarang harus ngopi bareng dengan karyawan-karyawan pabrik itu, harus dengan lebih dalam lagi mungkin tinggal di kos-kosan mereka, gitu kan ya, di kos-kosan mereka, sehingga akan didapatkan pengetahuan atau data yang benar-benar komprehensif tentang karyawan-karyawan pabrik itu. Seperti itu. Ini pendekatan critical theory, sehingga jenengan tidak bisa mengambil kesimpulan secara subjektif tanpa tahu sedemikian rupa, tanpa mengikuti pola kehidupan mereka, kehidupan karyawan pabrik tadi itu, sehingga data atau kesimpulan yang didapatkan itu benar-benar komprehensif gitu kan. Tidak hanya subjektif dengan saja, tapi benar-benar mereka. Nanti misal teori yang dipakai itu biasanya nanti pakai Marxisme. Kemudian ini salah satu ya, karena Frankfurt School tadi itu, critical theory tadi itu adalah pengembangan dari teori-teori Marxisme itu tadi. Jadi New Marxist lah bahasanya kan, seperti itu kan. Meskipun teori Frankfurt ini dikritik oleh Marxisme ortodok. Ngapain? Kamu kok tidak revolusi saja gitu kan ya. Ya sudah, kita kudeta, revolusi dan sebagainya kalau Marxisme ortodok. Tapi kalau New Marxist ini, Frankfurt School ini tidak. Kami menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, yang lebih damai gitu kan. Ya sudah, kita kaum proletar ini, kaum buruh ini, masyarakat ini kita ajari mereka, kita didik mereka sehingga secara keilmuan mereka akan lebih pintar, sehingga mereka pada ujung-ujungnya nanti bisa merebut kekuasaan secara damai, membuat partai buruh gitu atau apa, sehingga mereka bisa berjuang di parlemen tanpa harus berdarah-darah seperti Marxis gaya-gaya Marxisme ortodok gitu kan. Seperti itu. Jadi antara